Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti penasaran untuk menurunkan gula darah secara alami tanpa menggunakan obat-obatan. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi obat-obatan gula yang dikonsumsi. Lalu apa saja ya? Cara-cara untuk menurunkan gula darah secara alami tanpa obat-obatan. Simak video ini hingga selesai ya, agar teman-teman dapat mengetahui apa saja sih cara-cara tersebut. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar channel ini makin berkembang lagi ke depannya. Yang pertama, olahraga secara teratur. Nah, olahraga teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Di mana peningkatan sensitivitas ini berarti sel tubuh dapat lebih efektif menggunakan gula yang tersedia dalam aliran darah. Nah, kemarin keterbatasannya diabetes itu kram atau lutut nyeri akibat komplikasi diabetes. Namun olahraganya tidak harus berlajan atau lari nih teman-teman. Bisa lakukan olahraga sederhana, seperti yoga, berenang, senam lantai, ataupun menggerakkan tangan maupun kaki di atas kursi. Itu pun termasuk olahraga nih. Lakukan olahraga minimal 30 menit secara rutin, sehingga dapat menurunkan kadar gula darah secara alami. Yang kedua, karbohidrat rendah gula. Nah, teman-teman harus paham tentang indeks glikemik, di mana indeks glikemik ini mengukur seberapa cepat karbohidrat yang terurai selama pencernaan dan seberapa cepat tubuh menyerapnya. Glikemik indeks terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, glikemik indeks rendah yaitu sekitar 0 sampai 55. Lalu glikemik indeks sedang yaitu 56 sampai 70. Dan glikemik tinggi yaitu 71 sampai 100. Pilihlah makanan dengan glikemik rendah dan hindari makanan dengan glikemik tinggi. Dapat dilihat sesuai tabel tersebut. Selain itu, teman-teman bisa menambahkan protein dan lemak baik setiap makan karbohidrat. Misalnya pengen makan roti gandum ya. Jangan makan roti gandum saja. Tambahkan alpukat ataupun keju untuk memperlambat kenaikan gula darah dari gandum tersebut, sehingga dapat menjaga kadar gula tetap stabil. Yang ketiga, serat larut. Serat secara garis besar ada 2 jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut secara eksplisit telah terbukti dapat menstabilkan kadar gula darah dibandingkan serat tidak larut. Serat larut dalam air yang mampu larut dalam air dan membentuk gel dalam saluran pencernaan kita. Sehingga gel ini dapat menahan penyerapan gula, serta membantu mencegah kenaikan gula darah pada tubuh. Sebagai contoh, jika teman-teman minum jus apel itu akan menyebabkan kenaikan kadar gula darah yang cepat. Tetapi jika teman-teman makan buah apel yang mengandung serat larut, maka kenaikan gula darah lebih stabil nih teman-teman. Selain itu, serat larut juga berperan dalam membantu menurunkan kadar kolesterol dan penyerapan lemak, di mana kolesterol akan menempel pada serat larut dalam makanan sehingga langsung dikeluarkan dari tubuh dan tidak ikut diserap. Beberapa serat larut di dalam air ditemukan di dalam barley, selaria, gandum, oat, kacang-kacangan, biji-bijian, psyllium serta beberapa buah dan sayur seperti labu, jeruk, apel, alpukat dan brokoli. Itu mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah tanpa obat-obatan. Yang keempat, penuhi nutrisi seimbang. Nah, seringnya pada pasien diabetes itu salah mengatur pola makan dengan baik, sehingga kekurangan nutrisi, takut makan buah A, B, C, atau tidak berani makan ini itu. Akhirnya makan makanan yang kurang variatif. Misalnya cuma makan beras merah sama putih teluh, sama sayur sawi. Dan tiap hari makan itu saja. Sehingga kekurangan nutrisi. Seperti vitamin A, E, B12, vitamin D, magnesium, yodium, dan selenium. Yang ternyata kekurangan nutrisi ini akan meningkatkan kadar gula darah. Tidak heran udah membatasi makanan, tetapi itu tetap naik saja karena kekurangan nutrisi tersebut nih teman-teman. Nah, selain itu penggunaan obat-obatan seperti metformin. Itu juga ternyata membutuhkan asupan vitamin B12 yang lebih banyak agar bisa bekerja dengan baik untuk menstabilkan kadar gula darah. Kecukupan nutrisi juga dapat membantu mencegah komplikasi diabetes, seperti kerusakan pada mata, risiko sakit jantung, stroke,
maupun osteoporosis. Makanya jika ingin menurunkan kadar gula darah secara alami, teman-teman wajib memasukkan makanan yang bervariasi, tinggi nutrisi, seperti biji-bijian, sayur hijau, buah-buahan, berwarna cerah, rendah lemak, kacang-kacangan, maupun menambahkan suplemen dan vitamin untuk membantu menstabilkan kadar nutrisi pada tubuh, sehingga bisa menstabilkan kadar gula darah tanpa menggunakan obat-obatan. Yang kelima, jangan stres. Stres dapat mempengaruhi kadar gula darah dengan menghasilkan glukagon dan kortisol, yang menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan drastis. Tidak hanya itu, ketika kita stres juga keinginan makannya jelek-jelek. Makan gorengan, makan manis-manis itu meningkat nih teman-teman. Makanya sangat disarankan untuk belajar mengolah stres dengan baik seperti melakukan yoga, meditasi, sering olahraga, relaksasi, refreshing, rekreasi. Itu dapat membantu memperbaiki produksi insulin sehingga menurunkan gula darah secara alami. Keenam, selalu memantau gula darah. Jika teman-teman memiliki uang lebih, belilah alat ukur gula darah. Ukur gula darah secara rutin setiap habis makan, olahraga untuk menyesuaikan obat-obatan. Banyak banget berita diabetes yang takut untuk mengecek gula darah. Itu sebenarnya salah teman-teman. Jadi untuk menurunkan kadar gula darah, harus berani untuk mengecek kadar gulanya. Monitoring ya, atau teman-teman bisa membuat jurnal gula darah setiap harinya, termasuk gula darah puasa, gula darah sewaktu maupun gula darah 2 jam setelah makan. Monitoring ini bermanfaat banget untuk menghindari makanan-makanan buruk yang bisa meningkatkan gula darah. Dan memilih makanan-makanan baik untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi jangan takut untuk monitoring gula darah di rumah ya teman-teman. Yang ketujuh, tidur berkualitas. Nah, faktanya kebiasaan tidur yang buruk atau kurang istirahat, kadang tidur pagi, tidur siang, atau tidur malam ini dapat mempengaruhi kadar gula darah dan sensitivitas insulin, sehingga meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2. Nah, kualitas tidur yang buruk juga berhubungan dengan nafsu makan dan peningkatan berat badan. Tidur yang cukup dan berkualitas 6-8 jam sehari untuk menstabilkan kadar gula darah tanpa obat-obatan. Kedelapan, makanan penurun gula seperti kayu manis wis mengkudu, bawang putih, daun kelor, lidah buaya. Teman-teman bisa tambahkan setiap harinya. Misalkan menambahkan kayu manis saat minum kopi. Atau sering makan sayur pare dan daun kelor yang dapat menstabilkan kadar gula darah secara alami. Yang kedelapan, penurunan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang yang sebelumnya minum obat dan berhasil menurunkan berat badan hingga 15 kg. Itu dapat mengurangi jenis obat yang diminum bahkan bisa meraih flash diabetesnya tanpa obat-obatan. Nah, itu tadi adalah 7 cara menurunkan gula darah secara alami tanpa obat-obatan yang dapat diterapkan dalam sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman tentang cara menurunkan gula darah secara alami. Untuk teman-teman yang belum subscribe, dibantu ya, agar channel ini makin berkembang lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, sampai jumpa.